Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Teman-teman sekalian yang berbahagia, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Dia tidak pernah mengecewakan kita. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Dia selalu memenuhi harapan-harapan kita. Baginya apa yang ada di langit dan di bumi, segala sesuatu bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah Allah yang memberikan ganjaran kepada kita dengan sangat adil. Yang surga akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa mengikuti arahan-arahannya, dan neraka menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang durhaka kepadanya. Salawat dan salam terlimpahkan atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kepada kita semua kepada iman dan takwa, yang membebaskan kita semua dari belenggu kebodohan sehingga kita sanggup mengenal kebenaran. Juga salam kita kepada Nabi, sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, aulia dan para sholihin. Juga salam kepada guru-guru kita, para ulama, terus kemudian ayah dan bunda kita, dan serta kaum muslimin semuanya. Semoga Allah memberikan kasih sayang dan rahmatnya pada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman sekalian, hari ini hari Rabu. Saya lupa biasanya hari Rabu ya. Hari ini kebetulan hari Ahad ya, yang mana kita mengambil tema tazkiyatun nafas ya, insya Allah semoga ke depan untuk ketika kita masih harus online ya, mungkin hari Sabtunya tafsir dan Ahadnya kita tazkiyatun nafas. Dan pada hari ini kita sampai pada urutan yang ke 25-26 ya, al-mu'izzu al-mudhillu. Baik, sahabat-sahabat al-insan, kita akan mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar. Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim. Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudhillus. Ya, mudhillu. Kita sampai al-mu'izzu al-mudhillu. Baik, jadi teman-teman sekalian, al-mu'izzu yang artinya Dia, Allah, yang memiliki asma al-mu'izzu itu
Dialah yang memuliakan. Ya, dialah Allah yang memuliakan. Sedangkan al-mu'izzu berarti dialah Allah, al-mudhillu maksud saya, dialah Allah yang menghinakan. Jadi dia Allah yang memberikan kemuliaan dan dia Allah pula yang kemudian mencabut, ya, bisa mencabut kemuliaan itu dan kemudian menghinakan. Ya, jadi Allah yang memberikan kemuliaan dan dia juga bisa mencabut kemuliaan itu dengan mengganti, dengan menghinakan. Nah, itu adalah sifat Allah atau salah satu dan atau kedua Asmaul Husna yang kita ketahui berjumlah 99 itu. Ya teman-teman sekalian, jadi kemuliaan yang dimaksud di sini, ya kemuliaan yang dimaksud di sini itu adalah kemuliaan dunia dan juga kemuliaan akhirat, ya. Jadi dunia akhirat. Nah, siapakah orang yang dimuliakan Allah di dunia dan di akhirat itu? Ya, kita akan ketahui pertama adalah orang yang Allah mengangkat sesuatu yang telah mendinding hatinya. Ya. Jadi hatinya terdinding atau tertutupi begitu. Nah, diangkat oleh Allah, ya, sehingga karena itu seseorang sanggup memandang perbuatan-perbuatan Allah yang pada akhirnya akan kita mengerti bahwa perbuatan-perbuatan Allah itu tidak pernah sepi dari hikmah atau dari pelajaran. Jadi, misalkan contoh saja ya, contoh mungkin kita kepada hati yang terdinding lebih dulu ya, hati yang terdinding seperti apa sih hati yang terdinding itu? Ya, misalkan kita melihat langit, ya, melihat langit ke atas gitu ya. Nah, ini kalau orang yang hatinya terdinding, ya sebatas dia hanya melihat langit itu di atas, mungkin bisa warnanya biru, bisa warnanya agak cerah dan seterusnya. Hanya yang terlihat oleh pandangan mata saja. Itu hati yang terdinding. Jadi misalkan orang melihat air misalkan. Nah, itu ya berhenti di situ, ya dia melihat air. Ya sudah air gitu saja. Titik sudah. Itu orang yang hatinya terdinding. Akan tetapi ketika kemudian Allah memuliakan orang ini dengan mengangkat sesuatu yang mendinding hatinya tadi, atau hijab yang mendinding hatinya tadi, maka orang ini akan berdetak kagum atau takjub ketika dia menatap langit misalnya. Masya Allah gitu ya. Yang akan mata kepala ini melihat langit, kemudian yang ada di pikiran atau hatinya itu adalah Masya Allah. Kenapa? Karena Allah menciptakan langit untuk menaungi kita itu tanpa tiang misalnya. Nah, itu hati yang sudah tersingkap hijabnya, ya, sehingga dia bisa mengetahui apa di balik sesuatu. Jadi seorang yang hijab hatinya telah dibuka oleh Allah itu, apapun yang dilihatnya itu adalah pelajaran, ya, hikmah, pelajaran dari Allah gitu, yang akan selalu menambah keimanan kita, menambah ketakjuban kita, ya, apapun itu. Nah, meskipun kita melihat bunga-bunga, melihat rumput, melihat
binatang, ya, misalkan melihat ayam, sapi, binatang, apapun yang kita lihat itu tidak lepas dari pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Ketika hati kita itu sudah hijabnya itu ditarik, artinya Allah memuliakan orang itu, ya, al-mu'izzu. Jadi Allah memuliakan orang yang tadi al-mu'izzu, Allah Maha memuliakan, maka Allah akan memuliakan orang dengan cara Allah menarik hijab yang menutupi hatinya sehingga dia akan memahami hakikat dari segala sesuatu. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua, yaitu orang yang dimuliakan oleh Allah itu akan diberikan sifat qanaah. Ya, orang-orang yang Allah al-mu'izzu, ya, memuliakan. Nah, salah satunya ya adalah Allah akan yang tadi Allah mengangkat hijab dari hatinya. Terus kemudian yang kedua, Allah akan memuliakan orang itu dengan cara memberikan sifat qanaah. Ya. Masih ingat apa qanaah? Merasa cukup. Ya, merasa cukup dengan apa yang sudah ada pada diri kita. Nah, itu qanaah. Nanti Allah akan memuliakan hambanya itu karena sifat al-mu'izzunya tadi dengan cara Allah memberikan karunia sifat qanaah. Ya, sifat qanaah. Ya, qanaah merasa cukup dengan apa yang ada dalam diri kita. Nah, sekarang kita mungkin agar lebih paham lagi ya. Lawan qanaah itu adalah tamak. Ya, tamak. Apa tamak? Tamak itu sifat aslinya manusia ya teman-teman sekalian. Jadi tamak itu sifat aslinya manusia. Oleh karena itu ketika manusia itu dibiarkan begitu, dibiarkan memiliki sifat aslinya ini yang tamak ini, ya, nggak direm misalnya, ya, maka dia akan terus saja tamak itu akan semakin menjadi-jadi gitu ya. Jadi apa bahasa Indonesianya itu serakah ya, serakah gitu. Jadi orang serakah itu ternyata harus direm, ya. Sifat manusia serakah itu sebenarnya memang aslinya begitu. Semua maunya dimiliki, ya. Semua maunya dipunyai, semua maunya dikuasai. Nah, itu serakah atau tomak gitu ya. Nah, sifat ini harus kita rem karena kalau tidak akan terus-menerus ya akan menjerumuskan manusia itu menjadi orang yang benar-benar serakah gitu ya. Nah, itu kita harus diantaranya belajar ngerem keinginan-keinginan kita itu. Karena kalau tidak ya keinginan-keinginan kita akan menjadi-jadi. Ya. Semakin hari akan semakin ingin. Ya, itu kan yang bahaya itu. Selalu ingin. Ingin yang ini belum terrealisasi, belum diperoleh, sudah ingin yang itu. Jadi selalu ingin. Itulah sesungguhnya yang menjadikan manusia itu di dalam penderitaan yang terus-menerus itu kan kakean keinginan itu ya, kakean keinginan. Selalu ingin, ya kan sudah punya satu mau dua, sudah punya dua mau tiga, ya kan begitu menungso itu. Ya punya rumah satu, ingin dua, punya rumah dua, pengen tiga. Rumahnya kecil, pengen yang besar. Sudah besar, pengen yang bertingkat dan seterusnya. Itu nggak ada selesainya kalau sifat tomak di dalam diri manusia itu tidak direm ya nggak ada selesainya, akan terus-menerus seperti itu dan semakin hari bukannya semakin istilahnya tuh semakin kaya, manusia itu bukan semakin merasa cukup enggak, tapi semakin kaya dia akan semakin takut miskin, semakin kaya dia akan semakin serakah. Nah, itu yang kita bisa saksikan dalam masyarakat kita.
Ya, para koruptor itu bukan orang yang miskin kok. Ya, mereka orang yang sudah kaya gitu ya. Tapi mereka masih tomak ya, sifat aslinya masih ke bawah itu tomak. Jadi masih serakah sehingga ingin menguasai apa saja yang bisa dia kuasai. Oke, jadi bila kita memiliki sifat qanaah tadi, anugerah Allah, pemberian Allah, karunia Allah, ya, karena Allah yang Al-Mu'izzud tadi, ya, maka kita akan memiliki sifat qanaah. Ketika kita sudah memiliki sifat qanaah, merasa cukup, tadi, ya, maka itu berarti kita sudah mendapatkan sepertiga dari kemuliaan. Nah, kalau kita sudah memiliki sifat qanaah. Nah, orang qanaah itu sesungguhnya adalah orang yang kaya itu tadi. Jadi siapa sih orang kaya itu? Ya orang yang sudah memiliki sifat qanaah itu sebenarnya orang kaya. Ya kan? Karena dia selalu merasa cukup. Seberapapun dikasih rezeki oleh Allah itu dia merasa cukup. Jadi sehingga dia orang kaya. Ya. Karena sudah merasa cukup, jadi dia selalu bersyukur. Mensyukuri pemberian-pemberian Allah itu. Dia syukuri pemberian. Sedikit pun dia syukuri, banyak pun dia syukuri. Ya kan? Yang mungkin kita ingat kalau di Al-Insan itu, ya kita katakan bahwa ketika kita diberi suami kita uang yang banyak, kita tetap bersyukur. Diberikan uang sedikit juga tetap bersyukur. Dan kalau pas gak diberikan uang, kita juga tetap bersyukur. Kenapa? Karena memiliki sifat qanaah tadi. Pasti ada sesuatu di balik yang kita lagi belum dikasih uang. Pasti ada alasan. Kan tadi, pasti ada hikmah di balik sesuatu. Oke. Kemudian sesungguhnya ya kaya atau miskin itu sakjane itu urusannya urusan hati. Ya, sebenarnya urusannya itu urusannya hati. Bukan urusannya harta kok. Kaya atau miskin itu sebenarnya bukan urusannya harta. Jadi apabila hati kita itu merasa cukup dengan harta yang sedikit, maka kayalah kita. Ya. Tapi meskipun harta itu berlimpah ruah, bergelimang harta istilahnya. Tapi kalau kita merasa tidak cukup, ya, maka kita tetap akan kayak orang miskin gitu yang selalu merasa kekurangan, selalu kurang terus ya. Ya, belanja berapa? 1 bulan 20 juta masih kurang. Ditambah lagi 10 juta, 30 juta juga masih kurang. Ya gitu. Berapapun akan selalu kurang ketika kita tidak memiliki sifat qanaah tadi. Ya baik teman-teman sekalian, mungkin ini tazkiyatun nafas ya. Jadi kita nggak terlalu sepaneng. Jadi monggo kalau mungkin sama Mbak Anida diberi kesempatan untuk bertanya. Silakan. Nggak perlu saya silakan ya. Nanti langsung kalau mau ditanyakan langsung angkat tangan saja biar Mbak Anida tahu. Si Veda yang minta tolong sini. Ini mati. Ya baik, kita teruskan ya. Kalau itu dimatiin. Bisa. Uncit aja. Ya 2. Panggil Om aja. Baik teman-teman sekalian. Karena itu ya kita harus sering-sering berdoa kepada Allah begitu. Agar kita mendapatkan sifat qanaah itu kita harus sering-sering berdoa kepada Allah.
Ya, Allahumma rzuqnil qanaah. Ya, saya ulang. Allahumma rzuqnil qanaah. Umar. Allahumma rzuqnil qanaah. Ya Allah, berikanlah kepadaku rizki qanaah. Ya. Jadi sifat qanaah itu rizki yang luar biasa. Ya. Memiliki sifat qanaah itu berarti diberikan rezeki yang luar biasa. Kita akan selalu merasa cukup dengan keadaan kita. Kita akan selalu bersyukur kehadirat Allah apapun kondisi kita. Ya. Jadi teman-teman sekalian, agar kita mendapatkan sifat qanaah ini diantaranya ya, kita itu harus yakin gitu bahwa rezeki kita itu sudah ada jatahnya. Jadi kita harus meyakini bahwa tidak akan salah alamat Allah itu mengirimkan rezeki kepada kita. Jadi malaikat petugas pengiriman rezeki kepada manusia itu tidak akan salah alamat untuk ngantarin rezeki kepada kita masing-masing. Tidak akan salah alamat. Wis ono jatahe dewe. Caranya gimana? Caranya dengan Allah mengilhamkan di dalam pikiran kita, ya, ke dalam pikiran kita, untuk kita memiliki keinginan menyongsong rezeki Allah itu, ya, seperti apa? Nanti kita akan diberikan oleh Allah semacam insting, semacam pemikiran yang bukan tiba-tiba ya kita berpikir, kita memiliki sifat qanaah, kemudian Allah ilhamkan ke dalam pikiran kita itu, oh saya harus begini, oh saya harus begitu, oh kalau ini ditambahin ini mungkin akan lebih baik. Hal-hal seperti itu segalanya Allah yang ngatur. Allah yang berikan kepada kita. Nah, apapun Allah yang berikan. Apapun. Ya. Insting. Ya, pikiran kita. Bagaimana tiba-tiba kita memiliki pikiran yang kemarin-kemarin itu tidak kepikir misalnya. Ya kan? Nah, itu adalah bagian daripada sifat al-mu'izzu Allah, yang al-mu'izzu itu artinya adalah memuliakan. Jadi Allah lah yang memuliakan hambanya. Ya, dengan cara Allah memuliakan hambanya itu. Ya. Jadi tidak kurang, karena seluruh apapun di muka bumi ini adalah tentara-tentara Allah, ya, yang bisa menjadi sebab kok bagi manusia itu untuk mendapatkan kemuliaan maupun kehinaan, gitu. Ya. Nah, itu diantaranya. Ya. Terus kemudian kita harus memandang orang yang di rizkinya itu di bawah kita. Jadi istilahnya itu, kalau orang Jawa itu bilang merunduklah. Ya, merunduklah gitu. Jadi lihatlah orang yang rizkinya itu di bawah kita, atau secara ekonomi itu dia berada di bawah kita. Sehingga itu akan mengantarkan kepada kita akan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memandangnya, istilah wong Jawa ndanga. Ya, ndanga itu kita selalu melihat orang yang lebih, ya, secara finansial lebih dari kita misalnya. Nanti menjadikan kita tidak bersyukur, menjadikan kita tidak memiliki sifat qanaah. Nah, itu adalah salah satunya agar Allah memberikan sifat qanaah itu kepada kita, maka ketika kita melihat rizki atau karunia berupa rizki, maka kita harus merunduk, lihat yang di bawah kita. Sehingga kita akan bilang, masih bersyukur kita ya tentunya seperti hari ini masih bersyukur kita yang masih punya tabungan, ya, meskipun tidak bekerja kita mengambil uang tabungan untuk kita belanja dan keperluan yang lain. Ada orang itu yang nggak punya tabungan, yang bekerja hari ini adalah untuk makan hari ini. Nah, dengan begitu kita akan bersyukur kepada Allah. Oh, ternyata Allah itu memberikan atau memberikan hal-hal yang luar biasa kepadaku, sehingga aku patut lebih bersyukur daripada orang lain.
Gitu. Sehingga akan menambah rasa syukur itu, akan selalu menambah rasa syukur kita kepada Allah. Semakin bersyukur dan semakin bersyukur, maka Allah semakin memuliakan dan semakin menambah kemuliaan yang sudah ada di dalam diri kaum muslimin. Ya, jadi memandang orang yang rizkinya di bawah kita agar kita benar-benar memperoleh sifat qanaah. Nah, itu diantaranya adalah latihan-latihannya seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan? Belum ada? Kita teruskan saja ya. Oke, Mbak Vivi. Ya. Gini Bu, Ya, gitu, Mbak Rafa. untuk memiliki sifat qanaah itu yang dilakukan Allah akan ilhamkan dalam pikiran kita untuk memiliki keinginan menyongsong rezeki. Berarti kesimpulannya kalau misalnya kita masih belum mendapatkan ilham itu berarti kita masih terhijab Bu ya? Ya. Betul. Sudah dijawab sendiri kok. Ya, sama Mbak Vivi udah dijawab sendiri tuh. Jadi kalau kita itu belum memiliki istilah kita ya, istilahnya kita itu pikiran yang jenius atau brilian, berarti kita itu masih terhijab. Berarti hati kita itu masih terdinding. Masih ada dinding tebal di situ yang harus kita keluarkan dari hati kita itu. Nah, itu adalah biasanya karena banyaknya yang masuk, yang sering kita dalam kajian Al-Insan ya. Jadi di hati kita itu penuh dengan barang-barang, gitu. Ya kan? Penuh dengan barang-barang sehingga cahaya Allah itu sulit untuk nembus hati itu. Jadi terdinding oleh apa? Kebanyakan hati kita itu terdinding oleh hal-hal kesenangan-kesenangan ya, atau hawa nafsu gitu ya. Katakanlah uang kita masukkan ke hati. Kan harusnya uang itu kita masukkan ke lemari atau ke bank. Tapi itu kita masukkan ke hati, ya kan? Kita pikirin terus uang itu. Itu artinya dimasukkan ke hati. Ya. Terus habis gitu apa? Rumah kita masukkan ke hati. Cinta banget, ya. Apalagi semuanya dimasukkan ke hati, ya kan? Kursi dimasukkan ke hati, piring, sendok dimasukkan ke hati semua, cinta semua, senang semua, dibuelani semua gitu. Sampai mati-matian hal-hal kecil-kecil remeh-temeh itu dimasukkan ke hati semua, jadi hati itu penuh. Hati itu penuh sesak. Sehingga sulit untuk ditembus oleh cahaya ilahi. Sulit untuk ditembus oleh yang seharusnya diperoleh oleh hati kita. Karena hati kita itu kan harusnya memperoleh cahaya, memperoleh nur dari Allah itu. Ya. Nah, karena banyaknya keinginan kita tadi, yang manusia itu masih serakah, ya, masih tomak tadi, maka cahaya ilahi itu tidak bisa menembus ke hati. Sehingga dia sesungguhnya tidak memiliki pikiran yang jenius, yang cemerlang itu tidak ada. Ya, pikirannya itu ketutup kayak kabut gitu kan, nggak jelas. Sehingga kita akan sering saksikan ya, orang itu mengerjakan sesuatu yang nggak jelas, maunya apa? Itu kan yang sering kita saksikan. Orang itu selalu saja mengerjakan satu hal yang nggak jelas gitu. Ya, misalkan contoh saja, karena dia itu ingin dipuji orang, ya mungkin pas hari raya begitu, dia selalu ngasih angpau itu, anak-anak itu dikasih uang yang merah-merah itu. Ya, satu anak itu merah satu gitu, satu anak merah satu. Padahal uang itu hasil dia pinjem misalnya. Ini kan sulit kita mengerti. Nah, inilah orang yang masih terdinding. Tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia terdinding. Susah. Orang-orang begini susah untuk memperoleh kehidupan yang baik.
ya. Kehidupan yang baik, karena bahasan kita adalah soal rezeki. Orang seperti itu akan sulit untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Karena sehari-harinya itu hanya melayani nafsunya. Jadi bagaimana kemudian Allah yang dia salah satu asma-nya adalah Al-Mu'izzu, ya. Allah itu yang senangnya itu sesungguhnya Allah itu memuliakan manusia, tetapi manusianya itu tidak memuliakan dirinya sendiri, itu masalahnya, ya. Dengan memasukkan semua hal ke dalam hatinya. Yang kita tahu ya bahwa yang seharusnya kita masukkan ke dalam hati itu hanyalah kebenaran, hanyalah Allah. Biarkan Allah saja yang bertahta di sana. Ya, dengan begitu kita akan memiliki pikiran-pikiran yang cerdas sehingga kita tahu apa yang harus kita songsong, bagaimana kita harus bertindak untuk menyongsong rezekinya Allah tadi. Saya kira itu Mbak Vivi. Iya, Bu. Oke. Benar. Kayaknya tadi diterusin sama Mbak Rosa ya. Ya, tadi Mbak Rosa sudah angkat tangan, silakan Mbak Rosa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu terlihat cantik lagi sekarang. Hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, la haula wala quwata. Ibu, saya mau bertanya begini. Dari Allah yang memberikan, ada sifat Allah yang Asmaul Husna berupa Al-Mu'izzu, yaitu di mana Allah memberikan kemuliaan kepada manusia. Ibu tadi kan memberikan penjelasan bahwa kita itu, Allah itu memberikan sifat qanaah. Nah, di mana manusia harus belajar ngerem keinginan. Nah, kalau dibawa secara operasional, maksudnya keseharian kita, di mana seorang ibu yang dulunya bisa jadi mungkin sebelum punya anak itu kan masih ada keinginan pingin makan ini karena bisa jadi baru hidup rumah tangga. Nah, saat punya anak, akhirnya keinginan itu seakan-akan benar-benar tertahan karena itu tadi takut anaknya kurang atau maamnya kurang atau gimana. Itu bagaimana Bu dengan keinginan seorang ibu yang kadang masih kepingin misalnya makan menu A, menu B, menu C gitu, bagaimana? Apakah harus direm juga atau gimana? Ini ya teman-teman sekalian, sifat qanaah tadi kan pemberian ya, karunia Allah kan gitu. Kita dikaruniai sifat qanaah karena memang kita pantas mendapatkan itu. Nah, pertanyaannya Mbak Rosa, bagaimana apakah hal-hal itu direm? Nah, yang tahu itu ya sesungguhnya kita sendiri. Kan syakaro yaskuru syukron itu kan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Iya kan? Nah, ketika memang keuangan kita itu cukupnya makan sama ayam saja, terus kemudian kita selalu ingin sama daging lebih mahal ya. Nah, itu kan nanti menjadi masalah gitu kan ya. Jadi sebenarnya itu meletakkan sesuatu di tempatnya saja yang benar itu. Kan nggak tahu seberapa. Ya, tidak selalu keinginan itu salah, tidak selalu. Yang kita bicarakan adalah keinginan-keinginan yang tidak pada tempatnya. Ya misalkan tadi itu, uang itu tempatnya itu ya kamu taruh aja di lemari, di brankas atau di bank. Tapi ketika uang itu kita taruh di hati kita, di pikiran kita, tentu akan sangat mengganggu. Kita jadi mencintai uang itu. Tidak lagi mencintai kebenaran, tidak lagi mencintai Allah. Sehingga akan menjadi sesuatu yang sangat mengganggu dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi bisa hidup secara qanaah tadi. Karena sing dipikiri wae duit. Ya kan? Orang yang memiliki sifat qanaah itu adalah orang yang secara iman dia sudah mantap gitu. Cintanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Sehingga sepertinya apapun keadaannya itu sudah tidak mengganggu dia lagi. Jadi karena dia sudah merasa cukup. Kalau hari ini misalnya ada uang hanya cukup untuk membeli menu sup dan
dan tempe tahu saja, ya dia sudah merasa cukup, memang hari ini itu rezeki dari Allah. Jadi itu penuh kesadaran, bukan disadar-sadarkan ya. Jadi nanti ada latihan-latihannya. Jadi penuh kesadaran bahwa memang pada hari ini Allah hendak mendidik saya atau keluarga saya untuk makan hanya dengan sup dan tahu tempe. Jadi penuh kepasrahan, penuh ridho kepada Allah. Bukan mengada-ngada, itu maksudnya. Lah kalau ada uang, misalnya bisa beli daging, ya silakan saja. Kan seperti itu. Jadi tidak mengada-ngada atau tidak memaksa atau tidak serakah tadi. Misalkan dalam bulan Ramadan ini karena kita punya uang, satu meja itu bisa 4-5 menu. Nah itu kan bisa dibilang serakah. Ya, orang kita berbuka kurma atau roti sama minum saja sudah kenyang. Bagaimana dengan anak kita yang mungkin cuma 2 tapi menunya 6 jenis menu. Nah, ini kan sudah serakah, sudah berlebihan gitu. Jadi saya kira itu kita harus berlatih memang. Kita harus berlatih, tidak mudah dan tidak mungkin tiba-tiba saja Allah kasih kita sifat qanaah. Pasti akan ada latihan-latihan yang nanti setelah kita mengetahui al-mu'izu dan al-mudhilu ini, insya Allah kita akan berlatih dalam kesehariannya. Saya kira itu Mbak Rasa. Oke, Bu, matur nuwun. Kita teruskan dulu ya. Nggih. Ya, baik. Jadi sahabat-sahabat al-insan, kalau sifat qanaah itu sudah kita miliki, sudah kita peroleh, ya, maka orang ini akan mendapatkan kedudukan sebagai orang yang dikasihi oleh Allah, ya kan? Mendapatkan al-mu'izzu, mendapatkan kemuliaan dari Allah. Jadi itu bisa dipakai ukuran ya. Ketika orang itu sudah qanaah, memiliki sifat yang merasa cukup, ya, berarti orang ini memang dimuliakan oleh Allah seperti itu. Ya. Orang ini sudah diberikan kemuliaan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Terus kemudian orang yang qanaah ini, ya, dia itu adalah orang yang amanah pastinya, ya, yang amanah, ya, karena dia sudah merasa cukup, jadi nggak mungkin dia mencuri, nggak mungkin dia berbohong, gitu. Jadi orang yang qanaah pasti adalah orang yang amanah. Nah, ini dia memiliki tanda bahwa imannya itu tadi sudah sempurna. Jadi orang yang memiliki sifat qanaah adalah orang yang imannya itu sudah sempurna. Ya. Kalau kita ingat dalam sebuah hadis Rasulullah itu ya, mungkin pernah saya sampaikan itu, yang bermimpi ketemu Sayyidina Umar, ya. Itu bermimpi ketemu Sayyidina Umar itu memakai pakaian yang lengkap, sementara orang yang lain itu memakai pakaian yang terbatas. Nah, ketika ditanyakan kepada Rasulullah, kenapa kok mimpi saya demikian ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab bahwa memang Umar itu adalah memiliki iman yang mantap. Imannya itu sempurna. Karena iman itu adalah pakaian kita kan. Jadi semakin sempurna seseorang, ya maka dia akan semakin menjaga dirinya, menjaga auratnya seperti itu. Ya, jadi qanaah itu adalah tanda sempurnanya iman. Ya, qanaah adalah tanda sempurnanya iman. Terus kemudian orang yang qanaah itu hidupnya selalu senang. Senang, nggak tahu susah gitu. Kenapa kok begitu? Ya karena selalu merasa cukup tadi. Ya selalu merasa cukup atas pemberian Allah apapun. Ya kan? Kita ingat lagi sebuah hadis, orang mukmin itu adalah orang yang ketika kata Rasulullah waktu itu, beliau bilang, saya tuh nggak pernah takjub, kata Rasulullah. Saya tuh nggak pernah takjub. Kecuali takjub kepada orang yang apabila dia itu diuji ya oleh Allah, dia tuh sabar luar biasa.
Dan apabila dia diberikan nikmat, dia itu bersyukur kepada Allah. Nah, siapa itu? Ya itu tadi orang yang qanaah, itu. Orang yang sempurna imannya. Orang yang selalu menerima apapun keputusan Allah, itu, ya. Jadi dia selalu merasa cukup atas pemberian Allah itu. Ya sedikit, sedang, banyak, dan kadang-kadang mungkin tidak sama sekali. Tetap dia dalam kondisi bersyukur. Apa bersyukur? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena itu tadi saya bilang ketika lagi ada uang, ya mungkin makannya daging. Ketika lagi di tengah-tengah, ya mungkin makannya ayam. Ketika lagi uangnya agak pemberian Allah agak berkurang, maka kita juga akan mencukupkan diri dengan makan tahu dan tempe. Tapi semuanya penuh dengan kesadaran. Ya, penuh dengan kesadaran bahwa memang hari ini itulah yang Allah kehendaki atas diri kita. Itu masalahnya yang susahnya itu di situ. Selalu menghubungkan keadaan atau kondisi kehidupan kita itu kepada keputusan Allah. Selama ini kan tidak. Kita seakan-akan hidup itu kan sendiri, ya. Kalau kita menerima banyak rezeki, ya kita merasa bahwa rezeki itu hasil kerja keras kita. Kan gitu. Ketika kita rezekinya agak seret, kita merasa bahwa kita kurang berusaha. Jadi nggak ada hubungannya sama Allah itu. Seakan-akan rezeki itu ya kita sendiri yang mendatangkannya. Ya, kalau kita kerja keras kita dapat banyak, kalau kita kerja malas kita dapat sedikit. Kan sebenarnya tidak seperti itu, ya kan? Sebenarnya kan tidak seperti itu. Jadi kita harus selalu menghubungkan kondisi kehidupan kita bahwa ya Allah menghendaki demikian, gitu kan? Allah menghendaki demikian. Usaha pasti gitu. Usaha seharusnya pasti kan kita manusia dan ini dunia gitu. Akan tetapi tetap saja kita harus menghubungkan keadaan apapun yang ada di dalam kehidupan kita dalam setiap detiknya itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, sang pemilik kehidupan ini. Itu yang jarang kita berpikir ke arah sana sehingga kehidupan kita cenderung gersang. Karena kita hidup sendirian, ya kan? Kita hidup sendiri, ya kan? Kita merasa sendiri gitu. Jadi kalau senang biasanya langsung bersenang-senang sampai melebihi batas-batas. Kalau misalkan lagi sempit, dia berputus asa, rasa bersalah dan seterusnya. Itu karena kita tidak menghubungkan bahwa segala sesuatu di muka bumi ini adalah atas keputusan Allah. Ya, itu kayaknya kita harus berlatih ya, banyak berlatih. Terus kemudian orang yang memiliki sifat qanaah itu, ya, dia akan disukai oleh banyak orang. Dia akan disukai oleh banyak orang. Kenapa? Ya karena nggak tomak tadi, nggak serakah tadi. Ya, orang yang selalu merasa cukup itu biasanya orangnya itu murah senyum, ya selalu tersenyum. Ya kondisi cukup tersenyum, kondisi lebih tersenyum, kondisi nggak ada juga tetap tersenyum, sehingga dia akan disukai oleh banyak orang. Ya itu ciri-ciri orang qanaah itu dia disukai banyak orang. Bukan malah orang yang kalau dia datang nanti temannya bilang awas lo hati-hati. Hati-hati karo wong iku. Hati-hati. Karena pasti akan membuat masalah. Wah, itu jauh dari sifat qanaah ya. Jadi, orang yang memiliki sifat qanaah, dia akan disukai oleh banyak orang. Dia akan banyak tersenyum. Dia menerima apapun. Apapun keputusan Allah dia terima. Bahkan ketika dia dihujat pun tetap diterima. Ya. Bahkan ketika dia tidak bersalah dan disalah-salahin pun, dia tetap terima. Itu qanaah, bukan hanya rezeki ya, tapi kondisi lingkungan juga dia terima. Ya, dia nggak ngerti babi bubet, tiba-tiba disalah-salahin, juga tetap tersenyum. Terima dulu. Soal nanti itu akan dibeberkan permasalahannya itu soal nanti. Tapi untuk sementara itu tersenyum dulu. Karena akhlak manusia itu akan kelihatan di situ. Ketika spontan itu, akhlak manusia itu akan kelihatan. Ketika terjadi spontan itu, disitulah aslinya akhlak manusia. Ketika orang
orang di apa ya namanya dihujat sedikit dia langsung marah ya itu aslinya dia gitu dan seterusnya. Jadi kejadian-kejadian yang langsung itu adalah sifat asli ya langsung keluar gitu ya. Karena itu orang yang memiliki sifat qanaah dia akan senyum itu pasti lebih dulu. Dia akan tersenyum lebih dulu ya, banyak senyum. Itu kayak Mbak Vivi, banyak senyum. Oke. Jadi seorang yang qanaah itu terhindar dari sifat-sifat dengki, iri kepada orang lain, ya kan? Kan banyak itu orang yang ya tidak sedikit orang yang iri dan dengki atas rezeki yang diperoleh oleh orang lain itu tidak sedikit, ya kan? Tetangganya beli apa mobil karena iri dan dengki apa yang dia bilang? Alaikum kok telung wulan kadi tarik karo dealer. Soalnya apa? Itu mobil utangan misalnya. Apa urusannya gitu kan sebenarnya. Nah, kalau orang memiliki sifat qanaah, yang dia pikirkan bukan jeleknya tapi baiknya. Apa? Alhamdulillah tetanggaku beli mobil, siapa tahu bisa dipinjem. Kan itu masalahnya. Jadi orang yang memiliki sifat qanaah itu orang yang selalu berpikir positif. Dia tidak pernah berpikir negatif karena itu dia selalu cukup ya, apa yang diberikan oleh Allah itu cukup membuat dia selalu tersenyum. Dia tidak iri ya, tidak iri dengan rezeki orang lain yang lebih banyak misalnya, dia tidak iri, enggak. Karena dia dirahmati oleh Allah dengan diberikan sifat qanaah itu tadi. Oke, mungkin di sini ada saya persilakan bagi yang mau kurang jelas. Monggo kalau ada yang mau bertanya, Mbak Vivi. Ya, berarti kita teruskan ya. Oke. Jadi Allah kuasakan dirinya itu ya, kemudian tadi kan ada 3 ya. Jadi siapakah orang yang dimuliakan oleh Allah tadi? Yang terakhir adalah Allah kuasakan kepada dirinya itu, kepada orang itu. Orang yang memperoleh mu'izu ya, oleh orang yang dimuliakan oleh Allah. Dia akan diberikan oleh Allah bisa mengalahkan kebodohan-kebodohan yang ada pada dirinya. Ya. Jadi, saya ulang, orang yang diberikan kemuliaan oleh sifat Allah Al-Mu'izzu tadi, orang ini akan bisa mengalahkan kebodohan-kebodohan yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, orang macam begini biasanya dia akan rajin belajar. Belajar, dan belajar. Ya, dia membaca, dia tak muta'alim, kan begitu, dia ikuti kajian-kajian. Nah, itu adalah orang yang mulia. Ya, kalau ada orang seperti itu, berarti itu adalah ciri-ciri orang yang mendapatkan al-mu'izzunya Allah. Ya, dia dimuliakan oleh Allah. Jadi dengan kata lain, orang yang memiliki sifat qanaah itu adalah orang yang pasti pinter. Ya, pasti pinter. Jadi kalau orang yang bodoh nggak bisa. Ya, orang bodoh nggak bisa. Jadi orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah itu pasti orang pinter. Ya. Pasti orang yang mau berpikir. Pasti orang yang mau belajar. Pasti orang yang mau muta'alim. Ya, pasti orang yang mau membaca. Kan seperti itu. Jadi oleh karena itu Allah memberikan kerajaan, ya, kemuliaan itu semacam kerajaan dunia dan akhirat. Itu yang Allah berikan kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah kemuliaan tadi, diberikan sifat qanaah tadi. Jadi dengan begitu dia itu seorang raja ya. Orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah itu kayak seorang raja, kayak seorang ratu.
Apa? Ratu kan memiliki kemuliaan, dimuliakan kan sang ratu begitu. Hartanya berlimpah, ya kan? Meskipun kenyataannya dia tidak memiliki harta yang berlimpah, tetapi di dalam pikirannya itu dia memiliki kemuliaan bak seorang ratu, merasa melimpah. Hartanya melimpah kenapa? Lah ya cukup, ya kan? Cukup, dikasih begini cukup. Dia selalu merasa cukup atas pemberian Allah. Itu adalah dia benar-benar orang yang kaya begitu ya, yang kaya, yang mulia, hartanya berlimpah, selalu merasa cukup tadi. Dan dia akan dicintai pastinya, ya, dicintai oleh banyak orang karena nggak pernah mengeluh gitu. Kalaupun dia nggak berdaya itu dia nggak akan mengeluh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah saja yang tahu, gitu kan? Cukup Allah saja yang tahu. Dia nggak pernah mengeluh, dia jarang mengeluh. Jadi sehingga kalau dia tidak punya itu ya nggak kelihatan. Nah orang-orang seperti ini nggak usah sampean tanya, karena kalau sampean tanya pasti dia bilang punya. Apakah kakak punya uang? Oh punya, padahal nggak punya misalnya. Itu karena dia seorang yang mulia. Gitu. Apakah butuh ini? Enggak. Apakah butuh itu? Enggak. Dia akan berkata enggak. Akan-akan dia sudah tidak butuh apapun. Karena hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah. Allah lah yang akan. Keyakinan dia itu begini. Allah lah yang akan menggerakkan hati-hati hambanya itu ketika misalkan Allah itu hendak memberikan rezeki kepada saya. Lah seperti itu. Jadi sehingga dia memiliki keyakinan yang luar biasa, keyakinan yang mantap, ya, bahwa dirinya pasti akan tercukupi, dirinya pasti akan dicukupi oleh Allah. Itulah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, Al-Mu'izzu. Nah, sahabat Al-Insan, itu pula lah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ya, sebagai orang yang telah memiliki sepertiga kemuliaan dunia akhirat. Itu orang seperti itu. Jadi ketika orang itu sudah memiliki sifat qanaah, maka dia itu berarti memiliki sepertiga kemuliaan dunia akhirat. Masya Allah. Ya, Masya Allah itu. Ya. Kalau tidak salah itu tadi apa status hari ini ya. Kalau mungkin yang sudah buka itu, insya Allah saya menulis tentang qanaah ini. Ya, tentang qanaah ini. Jadi orang yang Allah anugerahkan bisa mengalahkan kebodohannya tadi, berarti dia kan orang yang pinter. Akan selalu butuh ilmu. Ya, akan selalu butuh ilmu. Karena untuk bisa mengalahkan sifat kikir itu tidak mudah ya teman-teman sekalian, tidak mudah itu. Untuk bisa mengalahkan sifat medit itu tidak mudah. Ya, apa mana untuk bisa mengalahkan tamak itu tidak mudah. Menungso itu serakah. Ya, sekaya apapun dia masih ingin terus, ya. Karena itu dibutuhkan ilmu, harus memiliki ilmu. Kalau manusia nggak memiliki ilmu, dia tidak bisa mengalahkan sifat serakahnya itu. Sekaya apapun, dia masih tetap akan serakah. Ya. Memiliki uang miliaran atau triliunan sekalipun, dia masih tetap akan serakah dengan apa? Menguasai harta orang lain. Bukan karena dia nggak punya uang, Bu. Dia punya. Tapi karena sifat serakahnya itu tadi, sehingga dia tetap ingin menguasai hak orang lain. Itu. Padahal punyanya sendiri ya sudah banyak. Nah ternyata orang medit dan kikir itu bukan karena dia nggak punya uang, kan? Tapi eman mengeluarkan uangnya itu. Karena sifat kikir tadi, sifat medit itu tadi. Jadi bukan orang medit itu tidak ada urusannya sebenarnya dengan tidak punya uang. Punya dia uang. Hanya saja orang itu kalau semakin susah dia mencari uang itu biasanya semakin medit. Ya enggak? Jadi semakin susah orang itu menyongsong rezekinya Allah, biasanya akan semakin medit. Semakin mudah seseorang itu menyongsong rezekinya Allah, biasanya dia akan semakin dermawan. Nah, soal menyongsong rezeki itu adalah soal ilmu, balik lagi. Ini dunia, ya kan?
Soal rezeki apalagi itu sangat terkait dengan sunnatullah atau hukum alam, ya, bahwa ada kesempatan, ada yang tidak punya kesempatan, ada yang memang diberi kesempatan, itu sangat terkait sekali. Tapi tetap saja bahwa ilmu itu sangat diperlukan di sana. Ilmu itu sangat diperlukan. Kalau tidak, maka seseorang tidak akan sanggup melawan sikap tomak yang ada di dalam dirinya itu. Jadi butuh ilmu, ya, butuh ilmu. Agar kita bisa bersyukur pun butuh ilmu. Ilmu bahwa semua hal itu diberi oleh Allah, ya, semuanya. Ya, kita bekerja itu karena Allah memberikan kesehatan kepada kita, kan gitu, sehingga kita bisa bekerja. Kaki kita bisa melangkah, tangan kita bisa digerakkan, akal kita bisa berpikir, semua yang kasih Allah, ya kan? Akal kita itu lebih bisa berpikir, itu semua yang kasih Allah, ya kan? Hati kita yang kemudian kita terlatih misalnya, maka hati kita itu tenang, hati kita itu dalam, hati kita itu lapang, ya. Maka hidayah Allah juga akan turun itu seperti ngerojok kita, karena hati kita yang lapang. Coba kalau hati kita sempit, dalam kesedihan misalnya, sama enggak akan bisa berpikir tentang apapun kan? Orang sedih itu nggak bisa mikir. Orang itu kalau sudah sedih, blank, ya nggak bisa mikir apa-apa. Jangankan bekerja nggak bisa, makan aja nggak bisa orang sedih. Nah, karena itu yang ditakuti oleh Imam Al-Ghazali itu juga sedih. Kata Imam Al-Ghazali, saya itu nggak pernah takut terhadap sesuatu di muka bumi ini katanya. Cuma satu yang saya takut, kata beliau Imam Al-Ghazali, apa? Rasa sedih. Itu yang amat ditakuti oleh beliau Imam Al-Ghazali. Karena itu orang-orang yang belajar tazkiyatun nafas itu nggak pernah sedih. Karena sedih itu momok gitu kan. Ketika orang sedih sudah nggak bisa apa-apa, udah nggak bisa belajar ya. Apalagi seperti saya menulis gitu sudah nggak bisa, nggak ada inspirasi kalau sudah sedih ya. Jadi sehingga kegembiraan, rasa syukur, sifat qanaah itu harus kita miliki sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini secara dinamis. Oke. Ya, silakan nanti kalau yang ada pertanyaan langsung aja ngaceng ya, kalau enggak saya teruskan. Jadi dengan berilmu orang itu bisa memperoleh kemuliaan dunia akhirat tadi. Jadi kalau orang nggak memiliki ilmu, ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Jadi ilmu itulah yang mengantarkan, ya ilmu itu pula yang mengantarkan manusia untuk pantas diberikan oleh al-mu'izzu, oleh sifat Allah yang memuliakan itu. Karena orang itu berilmu, maka dia dimuliakan oleh Allah. Orang berilmu itu orang yang mulia. Ya, karena itu ilmu itu harganya sangat mahal. Nah, ya, ilmu itu luar biasa, sangat mahal, sangat berarti dalam kehidupan kita. Karena itu Al-Quran sendiri juga disebut sebagai ilmu. Ya, Al-Quran itu disebut sebagai ilmu. Al-Quran itu gudangnya ilmu. Jadi sehingga orang yang tahu banyak tentang Al-Quran, berarti dia memiliki banyak ilmu. Jika dia memiliki banyak ilmu, tentu dia akan dimuliakan oleh Allah. Menjadi orang-orang yang mulia dunia akhirat. Ya, di dunia ini hidupnya baik, ya, secara finansial dia baik, secara moral dia baik, secara spiritual dia baik. Itulah orang-orang yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran itu hanifah. Orang-orang yang bisa menjaga keseimbangan dirinya di dalam kehidupannya. Ya itu, yang sesungguhnya yang harus kita perjuangkan kan itu. Iya kan? Kita selalu berpikir tentang surga neraka ya kurang mengena gitu. Tapi pikirkanlah bagaimana kita bisa memperoleh kemuliaan yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya itu. Sehingga ketika kehidupan kita ini mulia di dunia, ya pasti kita akan mulia di akhirat. Karena bagaimanapun dunia ini adalah miniaturnya akhirat.
Kalau di dunia ini saja kita selalu galau, susah, sedih, menderita, ya bagaimana kita akan memperoleh surga di akhirat? Kan surga itu kita yang memahatnya sejak sekarang. Ya, kita pahat pelan-pelan surga itu dari sejak sekarang. Kita raih kebahagiaan dunia ini sejak sekarang. Ketika kita di dunia kita bisa bahagia, memperoleh sifat qanaah dari Allah, dimuliakan oleh Allah, menjadi orang-orang yang berilmu. Ya pasti, bisa dipastikan surga sudah di hadapan kita. Kenapa? Ya karena dunia itu miniaturnya akhirat. Jadi bagaimana mungkin kita yang compang-camping di dunia ini lantas akan menjadi penghuni surga? Maksudnya compang-camping dalam kehidupannya. Ya kan? Di sisi kanan masalah, di sisi kiri masalah, di belakang masalah, di depan masalah. Mana mungkin kita akan mendapatkan surga kalau hidup kita itu penuh dengan masalah. Masalah yang dibuat sendiri maksudnya. Ya kan? Itu enggak, jangan gitu ya. Ayo kita pahat surga sejak sekarang. Kita pahat melalui dunia ini. Karena surga itu bisa kita peroleh sejak kita di dunia ini. Kalau kita sudah mati, ya kita nggak bisa lagi dong mendapatkan surga. Kita pahat pelan-pelan. Ambil surga kita yang Allah berikan itu. Kan kita ini penduduk surga tuh aslinya. Kita ini bukan penduduk dunia kok. Kita ditaruh oleh Allah di dunia ini hanya sementara. Dunia ini seperti panggung. Jadi kita sedang bermain sandiwara atau sedang syuting, sedang bikin sebuah judul film yang mana kita adalah pemeran utamanya, dan itu pasti ada akhirnya kok. Ya, rumah kita itu adalah surga. Ayo kita pahat dari sejak sekarang, kita kenali Allah sebagai pencipta kita, sebagai yang ngurusi kita setiap detiknya. Apapun kebutuhan kita dipenuhi olehnya, sehingga sudah pantas kalau kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan menjadi orang yang berilmu, sehingga kita akan diberikan kemuliaan dunia akhirat tadi oleh Allah. Karena orang berilmu itu orang yang bisa mengalahkan kebodohan. Bagaimana mungkin orang bodoh masuk surga? Ya, nggak bisa gitu kan. Siapa yang masuk surga? Orang yang pinter. Orang yang akalnya cerdas. Orang yang bisa menjaga dirinya, menjaga fitrahnya. Ya. Jadi masuk surga itu sering saya umpamakan sebagai buah apel, ya. Buah apel yang sempurna, ya, dengan ukuran yang sempurna, itu akan dipilih, ya, dimasukin keranjang untuk disetorkan ke supermarket karena yang baik-baik. Nah, yang buruk, yang kuntet nggak jadi itu, yang bermasalah itu buat makanannya binatang, makanannya sapi, itulah. Nah, itulah yang disebut neraka. Orang-orang yang tidak bisa masuk surga karena tidak memenuhi syarat bahwa dia telah menjaga dirinya ketika hidupnya di dunia. Kenali Allah, sang pemilik surga itu. Ya, teman-teman sekalian, jadi Allahu al-mu'izzu al-mudhillu. Allah yang dia memiliki sifat memuliakan, dan Allah juga memiliki sifat menghinakan. Jadi selama ini ketika kita melihat sesuatu, ya kebanyakan kita, maksud saya melihat sesuatu itu ya terbatas cuman mata kepala ini saja, ya itu tadi melihat daun, ya daun aja, nggak ada pikiran apapun di sana. Nah, orang-orang yang tadi kita bahas ya sebagai orang yang dimuliakan Allah dan dia berilmu tadi, dia akan melihat segala sesuatu itu bukan berhenti kepada apa yang dia lihat itu. Dia akan mengetahui hakikat di balik
itu. Karena segala sesuatu itu ada hakikatnya. Itu memang ciptaan Allah seperti itu. Tidak mungkin tidak ada hakikatnya. Jadi segala sesuatu pasti ada hakikatnya. Dan yang bisa dilihat oleh orang-orang yang hatinya sudah lapang, ya, pikirannya sudah jernih, dia memperoleh kemuliaan dari Allah, itu adalah hakikat, ya. Dia jarang, dia tidak mau terkontaminasi dengan hanya melihat sesuatu itu seperti apa yang terlihat oleh mata kepala ini, tapi yang melihat adalah mata hatinya. Karena itulah yang akan kembali ke surga tadi bahasan kita. Yang kembali ke surga itu adalah hatimu, ya kan, pikiranmu atau jiwamu, itulah. Bagaimana sekarang dia berpikir? Kalau dia berpikir hanya berhenti di dunia ini saja, bagaimana mungkin dia akan paham ketika akhirat datang kepada dia? Pasti dia akan bingung. Pasti dia akan menjadi apel-apel yang kuntat tadi. Ya, pasti dia akan menjadi orang-orang yang tersisihkan karena tidak memenuhi syarat untuk dikembalikan ke surga. Ya. Oke. Jadi demikianlah antara hati yang masih terdinding tadi, ya, terhijab dengan kotor-kotoran itu tadi, dengki, iri dan lain sebagainya harus kita buang, ya, agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang diberi oleh Al-Mu'izzu, Allah yang memuliakan hambanya, agar kita dimuliakan. Oke. Dari sini saya tawarkan mungkin ada yang bertanya, silahkan. Silakan, Mbak Anida. Monggo Mbak Rosa. Ibu, berarti kita jadi manusia harus waspada untuk jadi siap-siap, maksudnya jadi siap-siap orang yang kena sortir, begitu Bu? Kalau jangan saya sampai kena terbaliknya, sortir maksudnya. saya Kalau ibarat terbaliknya, iya. Saya memilih untuk menjadi orang yang nggak kena sortir. takut. Saya mau jadi orang yang nggak kena sortir, ya, sekuat tenaga, dengan selalu pasrah kepada Allah, ridho dengan segala pun apapun keputusan Allah, ya kan, hati kita akan selalu bahagia apapun kondisi kita, ya, karena kita selalu ya bahwa hidup ini pasti akan berakhir kok, ya, semenderita-menderitanya manusia hidup di dunia itu hanya sebentar, ya, dibanding kehidupan abad dan abad dan di akhirat sana. Kenapa kita harus menodai diri kita sebagai manusia penghuni surga itu untuk kemudian menjadi orang-orang yang terlempar? Ya enggak. Ya, kita harus berjuang, harus berjuang untuk mendapatkan al-mu'izzu Allah itu. Kita harus berjuang. Bagaimana Allah akan memuliakan saya? Ya tentunya kalau kita memuliakan Allah. Kan gitu toh sebenarnya jawabannya. Bagaimana agar Allah memuliakan saya? Ya kita memuliakan Allah. Kalau kita memuliakan Allah, Allah pasti akan memuliakanmu. Dengan apa memuliakan Allah? Ya dengan mengikuti segala apa yang Allah arahkan untuk kita. Maka kita akan menjadi orang yang mulia. Saya kira itu, Mbak Rosa. Ya. Ya, silakan. Kalau saya, boleh nggak Bu dibandingkan Al-Mu'iz ini dengan Ar-Rafi? Karena kalau Al-Mu'iz kan memuliakan, sedangkan Ar-Rafi itu kan meninggikan derajat. Bedanya apa ya Bu? Ya mungkin hanya beda-beda tipis. Kalau bahasan kita sekarang mungkin kan Al-Mu'izzu itu lebih pada kemuliaan yang agak bersifat duniawi. Saya tadi bilang ini adalah bahasan dunia dan akhirat. Kemuliaan dunia dan akhirat. Sedang Ar-Rafi itu kemuliaan yang spiritual. Kemuliaan yang spiritual, yang ya Rafi, dia di kelas yang tinggi begitu.
Kira itu sih. Oke. Oke, kita terus. Masih ada lagi? Ya. Kita teruskan ya. Jadi kalau Allah itu sudah membuka dinding hati orang yang terdinding, ya, menjadi dibuka dan dia mendapatkan qanaah tadi, ya, dia mendapatkan al-mu'izzunya Allah itu tadi. Nah, dinding itu akan dibuka oleh Allah sehingga hatinya itu akan benar-benar bisa melihat hakikat segala sesuatu. Misalkan sering saya kasih contoh, ketika saya jalan-jalan dan kemudian saya melihat rumput-rumput kecil di taman itu, ternyata di pikiran saya tidak hanya berhenti pada saya melihat rumput itu, tapi dengan refleks ya, kemudian bibir itu berdecak subhanallah ya. Rumput-rumput kecil itu dia sedang menjalankan tugas hidupnya. Masya Allah gitu. Sehingga rasa takjub itu apa jare wong Jawa sekolo itu ya. Sekolo itu langsung rasa takjub kepada Allah itu sedemikian rupa. Ya, sedemikian rupa sehingga kita harus terlatih dengan hal-hal seperti itu. Ya, latihannya kita harus seperti itu. Jadi kalau kita memandang segala sesuatu akan kita hubungkan kepada Sang Penciptanya, Allah Subhanahu wa taala yang subhanallah gitu, yang gak ono kurangnya sedikit pun ya dalam dia menciptakan sesuatu. Ya, subhanallah, sempurna, maha suci Allah. Sempurna Allah itu dalam menciptakan apapun di muka bumi ini. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan yang mungkin kelihatan buat kita sesuatu yang mungkin menjijikkan itu, apa kotorannya ayam misalnya. Dan ternyata Allah ciptakan itu kan tidak sia-sia. Kotorannya ayam itu bisa ternyata itu apa untuk pupuk kan gitu ya, untuk pupuk, untuk macam-macam kan seperti itu. Jadi tidak ada yang sia-sia. Meskipun kita memandang hal itu kadang-kadang buruk, tapi tidak sia-sia. Kadang-kadang kita melihat itu seakan-akan sia-sia hanya karena kita tidak bisa melihat dengan mata hati. Seandainya kita terlatih untuk melihat segala sesuatu dengan mata hati kita, maka kita akan takjub dan berdetak kagum kepada Allah bahwa tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah itu. Jadi kita akan bisa melihat bukan hanya kepada bendanya, tetapi kita akan mengingat siapa penciptanya, ya. Kemudian kita akan sanggup menikmati keindahan ciptaan-ciptaan itu, dan kita akan selalu berdetak, ya. Kemudian kita akan selalu berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bila sudah demikian, ya, maka kita akan selalu berinteraksi dengan alam semesta itu dengan perhatian, ya, dengan perhatian. Maksud saya kita akan memiliki jalinan hubungan antara diri kita yang manusia ini dengan alam semesta di lingkungan kita, ya kan, dengan rumput, dengan bunga-bunga, ya kan, dengan orang-orang di sekitar kita. Kita akan memiliki keterjalinan yang harmoni, ya. Ketika itu semua tadi kita miliki sudah, ya, maka yang akan terjadi itu adalah harmonisasi, ya. Saling sayang yang ada itu, ya. Betapapun orang itu menjahati kita, kita tetap akan sayang kok sama dia. Kenapa? Karena kita tahu, kita bisa melihat dengan mata hati. Kenapa kok dia jahat misalnya. Jadi kita tidak pernah bisa benci kepada manusia kalau sudah begini. Al-mu'izzu, al-mudhillu kita serat dalam diri kita. Kita sudah nggak bisa memiliki rasa tidak senang kepada orang lain, tidak ada. Tidak senang terhadap segala sesuatu itu relatif, tidak ada.
Ya kecuali yang Allah tidak senangi pastinya. Sudah kita bahas dari pertemuan yang kemarin. Ya. Nah, jadi akan terjadi saling sayang, ya kan, saling menghormati. Ya. Kenapa demikian? Karena kita akan selalu melihat ketika ada dua makhluk Allah yang terhubung itu, pasti di sana itu ada kebenaran. Nah, itu yang kita gandrung. Nah, ya, gandrung, kata orang Jawa itu. Gandrung, saking senengnya gitu. Jadi orang-orang yang memiliki sifat qanaah, orang-orang yang sudah mendapatkan al-mu'izzu dari Allah itu, dia selalu melihat kebenaran. Ya kan? Dia selalu melihat kebenaran dimanapun. Ya, dalam rumput-rumput, dalam bunga, dalam apapun, dalam orang-orang yang jahat sekalipun, dia melihat sesuatu di sana yang dia gandrungi sehingga dia akan bersabar dengan itu. Nah, itu kenapa orang mukmin itu kok sabar? Kenapa orang mukmin itu kok sabar? Karena dia tahu ini, ya, karena dia sudah menyerap al-mu'izzu dan al-mudhillu ini. Sehingga bagi dia tidak ada protes sama sekali tidak ada protes. Dia selalu sami'na wa ata'na. Dan kemudian apabila dia tersalah, dia tinggal ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi apa masalahnya? Apa masalahnya? Itulah qanaah. Orang yang dia memiliki atau diberikan oleh Allah sifat qanaah, dia itu diberikan oleh Allah kemuliaan. Ya, sehingga dinding yang menutupi hatinya tadi terbuka atau dibuka atau hijabnya diangkat oleh Allah sehingga hatinya benar-benar terbuka untuk bisa menerima apapun dan siapapun. Ya, hatinya menjadi luas, bak samudra. Ya, di samudra itu kan semuanya masuk toh. Ya, samudra yang luas tuh loh. Samudra yang luas itu kan sampah ya masuk, ya. Kotoran ya masuk di situ. Jadi kalau kita ingin jadi orang mulia ya nggak punya pilihan. Ya, nggak punya pilihan. Harus menjadi bak samudra. Sehingga dia sanggup menyaksikan kebenaran di samudra kehidupan ini. Iya kan? Di bahasan kita di Al-Ihsan itu selalu katakan dunia ini bak samudra luas gitu. Ya, bak samudra. Di sana ada kotoran, di sana ada kejahatan, di sana ada macam-macam. Akan tetapi orang yang mata hatinya sudah terbuka itu, dia bisa menyaksikan kebenarannya di sana. Yang orang lain melihatnya abstrak. Ya, banyak orang bingung kan? Orang bingung, nggak bisa melihat apa sih itu sesungguhnya. Kenapa sih kok begitu? Kenapa kok begini? Kenapa? Kenapa harus kenapa? Kenapa? Pertanyaan seabrek kenapa itulah yang selalu membingungkan manusia. Sehingga manusia terkooptasi dengan pertanyaan itu. Sehingga dia lalai untuk membangun dirinya, lalai untuk memahat surganya. Itu yang banyak terjadi. Ya, kebanyakan manusia melihat sesuatu abstrak, nggak jelas. Apa itu? Nggak jelas. Walhasil yang sering dilakukan adalah bertanya kepada orang pintar. Dalam tanda petik, sopo wong pinter. Ya, tanya kepada orang pintar, tanya kepada ini, kepada itu, kepada dukun. Itu karena kebingungan. Karena dia melihat segala sesuatu itu abstrak. Karena dinding tidak dibuka oleh Allah. Sehingga hatinya benar-benar terhijab, tidak bisa melihat sesuatu secara hakiki. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya terus? Baik, saya terus dulu. Ya. Jadi orang yang bersifat tamak, sombong, dengki, nah itulah al-mudhillu. Al-mudhillu sekarang. Ya, tadi kan semua al-mu'izzu. Sekarang al-mudhillu. Al-mudhillu itu adalah orang yang dia memiliki sifat tomak, ya, tomak, sombong, metekil, apa maneh? Medit, meleki. Apa maneh? Wah, banyak sekali ya. Orang Jawa itu punya bahasa yang banyak sekali untuk hal itu. Ya, begedut,
Ya, petentang-petenteng. Nah, itu. Petentang-petenteng nggak tahu diri. Dikirain orang itu suka kepada dia. Dikirain. Padahal cuma takut doang karena dia petentang-petenteng itu. Di belakangnya orang akan selalu menggunjing dia. Tapi orang tamak tidak sadar itu karena ditutupi oleh keserakahan gitu. Al-Mudzilu. Allah menyesatkan orang yang pantas untuk mendapatkan kesesatan. Ya. Jadi orang seperti itulah yang dihinakan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi sehingga orang itu hatinya terdinding, dia tidak bisa melihat sesuatu kecuali yang tampak oleh matanya. Ya. Karena itu dia tidak pernah berhasil melihat dirinya sendiri. Siapa dirinya sendiri itu tidak pernah berhasil. Itu orang-orang yang mendapatkan al-mudillu. Ya, orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Ya. Jadi dia nggak bisa melihat dirinya sendiri bahwa di surah Al-Insan itu ya, kalau mau dibaca itu Masya Allah ya. Jadi manusia itu yang diciptakan dari nutfah dan seterusnya itu. Dan kemudian ketika sudah dewasa dia nantang Allah. Jadi Allah ditantang. Itu loh. Kebenaran dilecehkan. Hidupnya hanya mengikuti nafsunya. Inginnya semua orang dikuasai. Itu biasanya orang tomak itu begitu, serakah gitu. Cukup dia menguasai dirinya sendiri, tapi orang-orang di sekitarnya akan dikuasai. Semakin tamak, semakin ingin menguasai, semakin luas lagi. Ya. Jadi sehingga orang yang seperti itu hatinya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kan hati itu tak jakno fungsine hati itu kan untuk ngoco ya. Hati itu kata Imam Al-Ghazali bak cermin. Hati hatimu itu bak cermin kata beliau Imam Al-Ghazali. Jadi apabila hati itu bersih, maka kamu bisa bercermin ya di hatimu itu. Kamu akan tahu, salah itu akan tahu, akan sadar ya. Akan sadar gitu. Sehingga kamu akan segera membersihkan dirimu karena kesalahanmu tadi. Jadi orang-orang yang dia terdinding hatinya tadi enggak berfungsi seperti itu. Karena terdinding ya tertutup kayak kocok sing kena apa itu jenenge kabut apa debu ya debu. Kaca yang terkena debu bisa buat ngaca kita nggak bisa kan? Yang ketutupan debu itu kita nggak bisa ngacanya gimana? Podol-podol sing ketok meng pucuke irunge tok ya. Matanya nggak kelihatan, apalagi telinganya nggak kelihatan karena penuh dengan debu. Jadi nggak kelihatan. Ini siapa itu nggak kelihatan. Tadi yang saya katakan abstrak tadi. Jadi nggak fungsi. Hati yang semestinya bisa menolong sang pemilik hati itu tadi, karena dia berfungsi sebagai cermin, ya, karena hatinya yang terdinding tadi, yang kotor itu tadi, maka hati itu tidak berfungsi. Hati-hatinya mati, hatinya ketutup. Sehingga dia tidak tahu jalan mana yang harus dilalui. Nah, nggak ngerti, harus lewat di dalam kehidupan itu nggak ngerti dia. Jadi akhirnya kayak orang buta, orang yang buta itu hidupnya tergantung kepada tongkatnya, bukan? Ya, ya nyari mana ya jalan gitu dengan tongkatnya ya. Dia selalu meraba-raba dalam kehidupan itu. Orang yang hatinya ketutup, orang yang hatinya kedinding, orang yang mendapatkan al-mudhillu, ya, dia dalam kehidupannya itu selalu meraba-raba, gak jelas mau kemana, harus bagaimana, itu nggak ngerti dia. Ya, karena itu dia selalu galau. Nek bahasanya arek saiki, dia selalu galau. Hidupnya tergantung dengan tongkat. Ya, situasinya dia, tergantung situasinya dia. Kayak orang buta itu. Jadi kalau kita yang berjalan kan cepat, tapi orang buta dia selalu butuh orang lain. Ya, dia nggak bisa berjalan sendiri. Galau. Nah, sehingga waktunya habis hanya untuk mencari jalan. Ya,
Waktunya habis hanya untuk mencari-cari. Jadi sebenarnya ya teman-teman sekalian, orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat aniaya kepada dirinya sendiri dan orang lain itu sebenarnya adalah orang yang sedang mencari Tuhan. Ya. Kalau ada orang yang berbuat maksiat itu sesungguhnya dia sedang mencari Tuhan. Men gak ro dalane ngono lho. Ya kan? Sakjane kan mencari Tuhan itu ya carilah dia di Al-Quran 30 juz itu akan ketemu siapa Tuhanmu, siapa dirimu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Akan ketemu gitu. Tapi orang-orang begini dia tidak tahu kemana harus mencari. Nah, sehingga yang dilakukan adalah hal-hal yang kadang-kadang tidak masuk akal. Ya. Yang dilakukan itu adalah hal-hal yang kadang-kadang tidak masuk akal. Ya. Jadi hidupnya itu penuh dengan spekulasi. Nah, itu. Jadi orang begini hidupnya penuh dengan spekulasi, selalu BE. Ya. Saya ingin nanam saham, BE untung, kan? Saya ingin ini, BE bahagia. Nah, selalu BE semua, karena dia tidak tahu jalan, tidak tahu kemana arah memperoleh kebahagiaan itu nggak tahu. Jadi sehingga segalanya menjadi abstrak, menjadi BE, maunya dia hidup bahagia, tapi malah sengsara. Karena harus kepentok-kepentok terus dalam kehidupan itu. Jalan selalu buntu, karena dia karena abstrak tadi, karena dia bagaikan orang buta tadi. Nah, sahabat-sahabat Al-Insan, apabila seorang atau kita semua ya telah menyerap Asmaul Husna Al-Mu'izzu, ya. Kalau Al-Mudilu ya berhenti di situ saja penjelasannya ya. Karena itu orang-orang yang dia tidak mendapatkan kebahagiaan hidup, orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang mendapatkan cara wong Jawa ngono diplengosi karo Gusti Allah itu. Ya, dihinakan. Al-Mudilu itu kan dihinakan, diplengosi. Padahal Allah itu innallaha bin-nasi laraufur rahim kan? Allah itu dengan manusia itu amat sayang. Bukan hanya sayang, tapi amat sayang. Itu sifat Allah pada manusia sesungguhnya. Tetapi karena manusia yang tidak tahu diri tadi, jadi dia mendapatkan al-mudhillu. Salah satu asma Allah, al-mudhillu, Allah menghinakan. Nah, tentunya adalah karena tingkah pola orang itu sendiri. Ya, karena tingkah pola orang itu sendiri. Nah, sekarang kita pada sampai akhir ya. Kita simpulkan ya, kalau kita menyerap Asmaul Husna Al-Mu'izzu ya, maka kita akan memiliki sifat memuliakan. Ya, kita akan memiliki sifat memuliakan. Memuliakan siapa? Memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Siapa? Para ulama. Ya, mereka dimuliakan oleh Allah karena ilmunya. Guru-guru kita, mereka dimuliakan oleh Allah karena telah mengajari kita untuk kenal kepadanya. Nah, itu adalah orang-orang yang mulia. Ya. Jadi kita memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah, ya, karena memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah itu hakikatnya kita memuliakan Allah. Ya, kita memuliakan Allah dengan cara memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Nah, orang yang menyerap asma ini ya dia akan menjadi sebab ya. Istilahnya ada dua yang bisa kita di sini ada dua ya. Ada dua. Yang satu dia akan memiliki sifat memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Karena memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah itu hakikatnya dia memuliakan Allah. Jadi yang kedua, jadi kita akan memiliki dua hal ini ya. Ketika asma ini kita serap, ya. Yang kedua dia akan menjadi sebab bagi kemuliaan orang lain. Ya, dia akan menjadi sebab bagi kemuliaan orang yang lain. Kenapa?
Karena dia akan menebarkan kemuliaan itu kepada orang-orang dengan apa? Memberikan kasih sayang, ya kan? Sehingga orang-orang di sekitarnya itu akan mengikuti jejaknya dia, ya. Dia akan membuka apa majelis-majelis ilmu yang mengantarkan kepada manusia itu agar menjadi mulia. Dia akan membuka apapun yang pelatihan apapun yang akan mengantarkan manusia itu untuk menjadi mulia di sisi Allah. Nah, sehingga orang-orang di sekitarnya itu mengikuti jejaknya dia, menjadi orang yang mulia. Maksudnya karena orang mulia inilah akan menemukan atau menebarkan kemuliaan sehingga orang-orang di sekitarnya itu ikut menjadi mulia. Ya. Nah, karena itu orang-orang seperti ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menjadi sebab bagi orang lain untuk belajar, ya. Dia menjadi sebab bagi orang lain untuk belajar. Karena itu kita ajak banyak orang untuk belajar memahami agama ini, untuk belajar mengenal Allah. Ya, selama ini kita sholat, kita berbuat apapun ibadah-ibadah mahdoh itu, tapi ternyata kadang-kadang kita belum mengenali sepenuhnya Allah itu. Ya, Allah belum menjadi sahabat karib bagi kita. Ya, Allah itu masih jauh di sana. Ya, belum yang seperti kata Allah sendiri bahwa aku dekat, kata Allah, aku sangat dekat denganmu, wahai hambaku, aku akan berlari, aku akan berlari ketika engkau mendatangiku. Jadi Allah akan selalu lebih cepat kok datang kepada kita dibanding kita. Jadi sehingga kita akan mengajak banyak orang untuk mengenal Allah, kita akan mengajak banyak orang untuk memuliakan dirinya, karena memang manusia itu sesungguhnya adalah makhluk mulia. Manusia itu sesungguhnya adalah makhluk robbani, makhluk ruhani, ya. Karena itu dia bisa menjadi orang yang mulia di sisi Allah dengan potensi-potensi yang sudah ada di dalam diri manusia itu. Nah, sayangnya adalah kebanyakan manusia tidak menggarap potensi yang sudah ada dalam dirinya itu, sehingga dia menjadi orang-orang yang gagal, baik di dunia maupun di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita akan mendapatkan sifat qanaah, ya, yang menjadi ciri khas orang yang mulia itu dari sisi Allah, ya, karena karunia Allah, dan semoga Allah benar-benar mengampuni dosa-dosa kita sehingga suatu saat kita akan berjumpa di surganya kelak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin setelah saya kembalikan ke Mbak Vivi. Dari saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, matur nuwun sangat Ibu. Kajian hari ini cukup menyesakkan dada menurut saya, karena saya pribadi sepertinya yang jauh dari qanaah yang diinginkan oleh Allah, tapi insya Allah kita harus menjaga diri kita untuk tetap positif, untuk tetap berusaha menjadi qanaah, sehingga Allah memuliakan kita dan kita sanggup menebarkan kasih sayang dengan orang-orang di sekitar kita. Allahumma artikul qanaah, ya Allah, semoga Allah memberikan qanaah. Semoga Allah memberikan rezeki yang luar biasa, yaitu rezeki qanaah dari Allah. Demikianlah, saya tutup dulu. Kalau seandainya ada pertanyaan nanti kita lanjutkan nanti, tapi supaya lebih santai pertanyaannya, jadi kita tutup dulu. Mohon maaf. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai lupa menutup doa majelis karena saya grogi. Kita baca hamdalah dan kafaratul majelis dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Mohon maaf sampai tidak urut karena saya benar-benar ketohok. Yang dulu saya sudah mengikuti kajian Asmaul Husna ini, insya Allah dengan mengikuti kajian ini, saya merasa bahwa melihat segala sesuatu itu sudah tidak lagi melihat secara biasa, karena segala sesuatu itu adalah ayat-ayat Allah dan itu luar biasa. Jadi monggo kalau ada teman-teman yang akan bertanya, atau Mbak Yuliana, gimana? Sudah meluapkan rasa rindunya dengan Ibu? Nah itu Bu, ada Mbak Yuliana Bu, sudah kangen sama Ibu itu. Mbak Yuliana. Ya. Udah bunda. Monggo teman-teman yang mau bertanya silakan. Ya Allah. Bu Eli barangkali. Ya. Mbak Intan. Mbak Indah. Lu tak absen KB. Rosa. Nah, Mbak Rosa tanya. Itu jangan di sini ya Bu. Itu di mute aja kalau Mbak Rosa nanya. Titik. Ya. Ibu, berarti intinya kalau melihat fenomena yang terjadi kan masih banyak orang-orang yang kebendaan, belum mengenal Tuhannya. Berarti untuk tidak jadi seperti itu, intinya supaya kembali itu berarti tafakur, atau begitu, Bu? Ya bagaimana orang bisa tafakur kalau dia nggak tahu caranya, nggak pernah belajar. Aduh. Intinya kita itu mesti muta'alim ya. Kegiatan muta'alim itu menjadi inti, nggak bisa enggak. Kayak kita makan itu loh. Kalau kita nggak makan matilah kita, ya kan? Sama kan? Rohani kita ketika kita tidak mendapatkan pendidikan, maka rohani kita mati, hati kita mati, jiwa kita mati, kan gitu. Berapa banyak sekarang orang yang berkeliaran ini, bahwa mereka itu hanya mayat-mayat hidup, mohon maaf, yang tidak memiliki jiwa. Ya Allah, Dia hanya bisa memandang dengan matanya ini. Segala kejadian hanya dia berhenti memandang dengan itu. Dia tidak tahu hakikatnya. Kenapa? Karena hatinya mati. Jiwanya terlalu lama untuk tidak dikasihi nutrisi. Dan nutrisi jiwa kita itu adalah Al-Quran. Ilmu-ilmu di dalam Al-Quran itu. Jadi kita nggak punya pilihan. Ya, punya pilihan kecuali taklim muta'alim. Kita ajar dan kita mengajarkan, kita belajar dan mengajarkan. Ya, hanya itu. Itu jalan yang paling mudah. Mau jalan yang mana? Ya, oke. Kita yang menjadikan hati kita tenang itu tatmainul qulub, ya, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Bahwa hati yang tenang itu adalah hati yang selalu ingat Allah. Bagaimana? Saja enggak. Salatnya gersang. Salatnya hanya tingklak-tingkluk. Tidak tahu hakikat salat itu apa. Karena untuk mengetahui hakikat salat itu apa, kita mesti muta'alim, ya kan? Kita mesti belajar, kita mesti buka Quran, kita mesti membahasnya, ya kan? Tidak ada yang lain. Jadi kenapa Allah itu sangat menghargai ilmu? Allah itu lebih menghargai orang yang berilmu daripada orang yang beribadah. Maksudnya orang yang soleh. Orang yang soleh, orang yang berilmu itu jauh lebih dihargai oleh Allah daripada orang yang soleh, yang hanya beribadah. Atau bahkan hanya orang yang dermawan. Sehingga tugas-tugas kita sebagai khalifah fil ardh itu akan mungkin bisa kita lakukan. Tapi kalau kita sudah tidak memiliki ilmu, apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita buat? Kita memiliki harta yang banyak pun, ya, pada akhirnya akan menyesatkan diri kita sendiri, tidak membuat ketenangan di dalam jiwa kita. Apa yang akan kita buat? Tidak ada. Karena itu Allah menghargai orang yang berilmu itu, bahkan tidurnya orang yang berilmu selama itu dihargai oleh Allah
seperti sholatnya orang yang soleh. Luar biasa orang berilmu itu. Kalau berilmu itu ya Allah, makan itu dia dengan ilmunya, tidur itu dengan ilmunya, itu orang berilmu. Dia bicara itu dengan ilmunya, dia tidak pernah bicara itu kosong. Itu orang berilmu. Selalu kalimat yang terucap dari lisannya itu adalah mutiara-mutiara hikmah. Mutiara-mutiara hikmah yang dari Al-Quran itu. Luar biasa itu ilmu. Karena itu kita tidak punya pilihan. Ya, kecuali kita belajar, dan belajar. Ya, menjauhkan kebodohan itu sejauh-jauhnya dari diri kita, dari pikiran kita. Saya kira itu. Bimbing saya. Bimbing banget. Ya. Oke. Masih ada yang lain? Mbak Yeni belum ada suaranya. Mbak Yeni hanya senyum-senyum. Mbak Irma belum ada suaranya. Kangen suara, absen suara. Ayo monggo absen suara. Bu Nur. Bu Nur sudah siap mau sholat. Bu Nur sudah siap mau sholat. Saya kira sudah ya. Saya kira sudah cukup. Hari ini Allah memberikan hikmah atau ilmu kepada kita tentang kemuliaan seorang anak manusia yang Allah seharusnya selalu berikan. Kira itu. Yuk kita cukupi ini, semoga kita akan bertemu lagi. Tidak tahu nanti mungkin jadwalnya itu di Mbak Anida bisa dikoordinasikan dengan Mbak Vivi. Ya, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Matur nuwun Ibu, matur nuwun teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Semoga kita bisa bertemu dalam kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, itu ya Pak ya. Ya, itu Bu Indri, ada Mbak Intan. Mbak Intan. Bu Indri. Mbak, ini peserta teman-teman yang paling jauh ini ada yang dari Bojonegoro loh ini. Oh iya, Mana? Ini Mbak Nur. Halo Mbak Nur, Assalamualaikum. Bu Nur Hayati itu tuh. Iya. Oh, iya. Tapi belum tahu orangnya. Belum tahu wajahnya. Boleh dong dibagi wajahnya. Ada Mbak Intan. Mbak Yuliana. Mbak Juliana. Wah, Mbak Yuliana. Senyum-senyum Mbak Yuliana. Mbak Yuliana, aku kangen nangismu, Mbak. Mbak, wajahmu mana, Mbak Intan? Mbak Yuliana, miss you. Bu Nur, ayo dipimpin sholatnya. Biasanya kalau habis kajian kan Bu Nur yang pimpin sholatnya. Tunggu, Bu Nur, saya masih di kamar mandi. Makan-makannya udah disiapkan, Mbak. Iya, siapa yang bawa konsumsi hari ini? Mohon maaf, saya puasa hari ini. Alhamdulillah kamu Mbak Yeni, insaf Mbak ya sudah Yeni. puasa.